Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi tentang manajemen letter untuk memenuhi tugas auditing 2. Nama saya Ajeng Rahmayani. Nama saya Clarissa Permatasari Adaharendini. Nama saya Milani Saputri. Nama saya Ratna Ulianti. Nama saya Sri Rahmawati. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen letter. Manajemen letter, surat yang dibuat oleh KAP, ditujukan kepada manajemen perusahaan yang telah diaudit yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian internal perusahaan, baik material maupun immaterial weakness, yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Tujuan surat kepada manajemen atau manajemen letter dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi akuntan publik untuk memperbaiki usaha klien. Rekomendasi memusatkan pada saran untuk dapat beroperasi lebih efisien. Auditor menulis surat kepada manajemen karena dua alasan. Untuk mendorong hubungan yang lebih baik antara kantor akuntan publik dan manajemen, serta untuk menawarkan jasa pelayanan perpajakan dan manajemen yang dapat disediakan kantor akuntan publik. Setelah kita mengetahui apa itu manajemen letter, untuk mempelajari dan mengevaluasinya, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama, ada internal control questionnaires atau sering disebut ICQ. Cara yang banyak dilakukan oleh kantor akuntan publik karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Biasanya KAP sudah memiliki satu set ICQ yang standar yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian internal di berbagai jenis perusahaan. Biasanya, pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ diminta untuk menjawab ya, tidak, atau tidak relevan. Jawabannya untuk menunjukkan internal kontrol yang baik. Jawaban tidak untuk menunjukkan internal kontrol yang lemah, serta tidak relevan yang berarti pertanyaan tersebut tidak relevan atau tidak sesuai untuk perusahaan tersebut. Kedua, flowchart, yaitu suatu bangan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Secara garis besar, setiap rancangan flowchart terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Yang ketiga, ada naratif memo yang berisi penjelasan tertulis yang dibuat auditor tentang sistem dan prosedur dari suatu perusahaan dan dibuat dalam bentuk memo. Naratif memo digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan yang pembukaannya sederhana. Serta naratif memo hanyalah teks yang menjelaskan kontrol atas resiko tertentu. Compliance test atau test of recorded transaction adalah tes terhadap bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Dalam compliance test yang diperiksa adalah 1. Transaksi pengeluaran kas, 2. Transaksi penerimaan kas, 3. Transaksi penjualan, 4. Transaksi pembelian, 5. Transaksi pembayaran gaji, dan 6. Transaksi koreksi atau penyesuaian. Dan dalam hal ini yang diperhatikan adalah hal-hal berikut. Apakah setiap transaksi yang didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap? Apakah setiap transaksi diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? 3. Apakah perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan yang benar? Bagaimana membuat letter manajemen yang baik dan efektif? Menurut Agus 2013-151, dalam membuat manajemen letter perlu diperhatikan beberapa hal penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. A. Manajemen letter harus tepat waktu. B. Berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. C. Komentar dan saran-saran tidak boleh merupakan suatu surprise. D. Ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik. E. Kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos laporan. F. Saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan. D. Pada bagian akhir ucapan terima kasih.
Agus, manajemen letter mempunyai banyak manfaat, bukan hanya untuk klien, tetapi juga untuk kantor akuntan publik dan staf dari kantor akuntan publik. Manfaat itu antara lain, untuk klien, manfaat yang pertama, dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Yang kedua, dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan berdasarkan saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Untuk kantor akuntan publik, manfaat yang pertama yaitu menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Yang ketiga, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien kantor akuntan publik. Yang ketiga, untuk staf kantor akuntan publik. Manfaat yang pertama, jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan dapat lebih ditingkatkan. Yang kedua, mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Terima kasih, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Yang pertama, asisten auditor bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan, baik mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian internal. Kedua, senior auditor. Setelah ditelaah oleh atasan, dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Ketiga, audit supervisor memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. Yang keempat, audit partner menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirimkan kepada manajemen perusahaan. Berikut adalah contoh manajemen letter. Contoh di sini berisi tentang perihal temuan pengendalian intern. Isinya yaitu auditor telah mereview pengendalian intern Grassroots Society Forum dan mencatat adanya kelemahan yang menurut pendapat auditor perlu mendapat perhatian dari manajemen sebagai berikut. Manajemen proyek telah menggunakan sistem voucher untuk semua transaksi. Namun, ada hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu voucher yang digunakan belum bernomor urut tercetak. Risikonya, voucher yang tidak bernomor urut tercetak berpotensi menyulitkan dalam mengidentifikasi apakah penerimaan atau pengeluaran yang terjadi telah dibukukan berdasarkan urutan kejadiannya. Di samping itu, juga berpotensi untuk menyulitkan dalam identifikasi apabila ada voucher yang hilang atau tidak tercatat. Rekomendasi yang diberikan, auditor menyarankan kepada manajemen GSF untuk memberi nomor urut tercetak pada voucher-voucher yang digunakan. Demikian akhiri presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.